Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Eni Fitria Ulfa dengan NIM 238623025991. Dengan saya Nadira Bienda dengan NIM 238623025581. Dan saya Alia Ramadhani dengan NIM 238623025582. Dan saya Farul Razi dengan NIM 238623027110. Oke, baiklah, dari kelompok 8 ini kami akan menjelaskan tentang peranan teknologi dalam perkembangan sosial budaya dan masyarakat. Adapun yang akan kami jelaskan adalah tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Simak selanjutnya ya. Baik, langsung saja pembahasan dari materi kami, peranan teknologi dalam masyarakat. Yang pertama ialah dampak positif dari peran teknologi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kemudahan komunikasi. Nah, dengan berkembangnya teknologi, pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Orang dapat berkomunikasi dengan jarak jauh, menggunakan media sosial seperti email, WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan akses informasi dan edukasi. Dengan adanya internet, seseorang dapat dengan mudah mencari informasi, belajar melalui kursus online, dan mengakses sumber daya pendidikan dari mana saja. Nah, selanjutnya masuk dalam dampak positif peranan teknologi dalam masyarakat yang ketiga, yaitu perubahan pola konsumsi dan gaya hidup. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, belanja online, layanan pengiriman makanan, dan aplikasi kesehatan adalah contoh bagaimana teknologi itu memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya seperti belanja online. Jadi kita tidak perlu keluar rumah dulu untuk berbelanja. Misal kita belanja online di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Terus layanan pengiriman makanan, mungkin kita bisa memesan layanan pengirim makanan itu di Gojek, Maxim, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita juga bisa konsultasi kesehatan di rumah melalui aplikasi Halodoc. Selanjutnya, dampak positif yang keempat ialah terbukanya pasar internasional. Nah, dengan terbukanya pasar internasional ini meningkatkan kesempatan kerja yang banyak dan dapat meningkatkan devisa suatu negara. Dengan adanya hal tersebut, akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang akan menunjang kehidupan nasional dan akan mengurangi kemiskinan. Contohnya sekarang kita bisa mencari kerja di internet atau kayak berjualan lewat internet gitu, lewat media sosial seperti jualan di Facebook atau jualan di Instagram, di BJB. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dampak positif yang kelima, yaitu yang terakhir, meningkatkan kemampuan pendidikan. Nah, teknologi informasi memungkinkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Zaman sekarang itu pembelajaran itu berbasis komputer, e-learning, dan lain-lain. Jadi itu pasti memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran secara luas dan memperoleh informasi lebih cepat. Contohnya mengakses di Google atau di ChatGPT, AI, dan lain-lain. Baik, sekian saja dampak positif dari peranan teknologi dan sosial dalam masyarakat. Dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif ini sangat berpengaruh bagi masyarakat setempat mengenai adanya informasi palsu dan hoax. Kasus yang pertama ialah memicu identitas palsu atau informasi palsu mengenai COVID-19, mengklaim adanya informasi tentang obat-obatan palsu, informasi yang palsu, vaksin palsu, dan lain-lain. Yang kedua, memicu adanya konflik di antara masyarakat karena dengan informasi yang salah atau informasi hoax itu bisa menyebabkan konflik di antara masyarakat setempat. Hal itu yang menyebabkan dampak positif ini sangat berpengaruh bagi masyarakat sosial. Yang ketiga ialah
uh, memisahkan hubungan erat antar masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat ini gampang terpercaya oleh berita-berita yang belum pasti adanya, yaitu berita hoax. Mengapa? Karena sangat penting bagi kita untuk menggunakan media sosial ini dengan baik. Sebab apa? Banyak sekarang berita-berita hoax yang sudah menyebar kemana-mana. Hal itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sosial yang feminimnya. Banyak masyarakat yang awam yang belum tahu informasi dan teknologi yang canggih ini. Makanya kita sebagai masyarakat harus sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan dan sangat berhati-hati untuk mencari informasi yang ada di luar sana. Karena apa? Banyak informasi yang belum tentu jelas dan banyak informasi yang hoax juga. Maka dari itu kita sebagai masyarakat sosial harus pandai mencari informasi yang efektif dan berguna bagi masyarakat setempat. Baiklah, itu saja dampak negatif dari studi kasus di masyarakat. Sekian, terima kasih. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dampak positif dari perkembangan teknologi di masyarakat. Adalah melalui gerakan All Eyes on Rafah, berarti semua mata menuju Rafah. Nah, gerakan ini merupakan untuk membuat banyak orang lebih memperhatikan situasi di Rafah saat ini. Diketahui sejak dimulainya perang Israel di Gaza, negara tersebut telah melakukan pengeboman dari utara dan bergerak ke arah bawah, membuat para warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke selatan untuk mencari perlindungan. Jika menghitung sejak peristiwa 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, Israel telah membunuh sedikitnya 36.171 orang di Gaza dan belum berhenti bahkan sampai saat ini. Melalui insiden tersebut, gerakan All Eyes on Rafah gencar dilakukan terutama di media sosial untuk membagikan informasi terkini masyarakat Palestina agar seluruh masyarakat dunia melihat bagaimana dampak dari serangan tersebut. Gerakan All Eyes on Rafah menjadi ungkapan untuk seruan kepada masyarakat dunia dengan tujuan untuk memperhatikan serangan terhadap Rafah di Gaza. Melalui ucapan tersebut digunakan untuk menarik perhatian masyarakat melihat secara nyata kejamnya yang dialami oleh para manusia-manusia tidak bersalah. Sebelumnya, ungkapan ini juga telah digunakan di media sosial sejak beberapa waktu terakhir. Namun baru-baru ini seruannya semakin jadi sorotan menyusul aksi pasukan Zionis di wilayah yang diklaim mereka sebagai zona aman bagi warga sipil. Pasalnya, zona yang dianggap aman ini ternyata tidak aman dan menelan korban terutama perempuan dan anak-anak. Nah, ketika perhatian dunia terhadap situasi di Palestina, terutama penderitaan yang dialami oleh warga Palestina di Rafah mulai tersorot, banyak masyarakat terhadap tindakan kejam Israel bisa segera berhenti. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita bisa mengetahui keadaan masyarakat Palestina melalui platform media sosial dan kita bisa mendukung penuh gerakan tersebut. Oke, begitulah studi kasus tentang peranan dampak positif dari peranan perkembangan teknologi masyarakat di sosial budaya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus tentang dampak negatif dari penggunaan gadget pada anak-anak. Nah, perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat, terutama di daerah komunikasi. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Pada tahun 2020, Indonesia sudah memberlakukan pembelajaran secara teknologi menggunakan gadget sebagai medianya. Gadget gini dapat digunakan oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak
yang cenderung terus-menerus menggunakan gadget akan mengalami ketergantungan atau kecanduan. Tapi, tahukah kalian? Penggunaan gadget secara berlebihan memiliki dampak negatif. Apa saja sih dampak negatif yang mungkin saja terjadi? Nah, keseringan bermain gadget dan tidak ingat waktu membuat anak tidak ada aktivitas fisik. WHO menganjurkan aktivitas fisik anak adalah minimal 60 menit per hari. Bahaya radiasi. Kegiatan lama menatap gadget dapat menyebabkan efek samping pada mata, yaitu mata lebih cepat lelah karena dipaksa fokus menatap layar gadget tanpa banyak berkedip. Kecanduan. Anak-anak akan menjadi terikat dengan gadget sehingga mereka lupa belajar, hanya terpikat oleh gadget. Ketergantungan atau kecanduan gadget dapat mengganggu aktivitas sehari-hari anak seperti belajar, bermain, dan bersosialisasi. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadget, mengabaikan aktivitas lain yang lebih penting. Kegangguan kesehatan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti mata lelah, sakit kepala, pusing, obesitas, gangguan tidur, dan yang lebih parahnya lagi adalah mengalami kebutaan. Cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur, sehingga anak akan sulit tidur dan merasa lelah di pagi hari. Baik, sekian penjelasan dari saya.